Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel aku, channel Novisiana Harun. Kali ini aku akan memberikan video tentang sistem ekskresi pada manusia. Ini adalah part 1. Yang kita akan bahas kali ini adalah ginjal. Jadi akan ada beberapa part ya, karena kita akan membahasnya satu persatu. Yuk kita lanjut saja, tidak usah menunggu lama-lama. Lanjut. Yang pertama, struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Nah, ini adalah gambar ginjal ya, dimana ginjal merupakan organ utama sistem ekskresi manusia. Organ ini terletak di kedua sisi tulang belakang, tepatnya di rongga perut bagian belakang. Ginjal memiliki bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna coklat. Nah, ini adalah bentuk dari ginjal. Jadi kecil banget ya. Kalau kalian sering makan kacang merah atau es kacang, itu hampir mirip lah ya dengan ukurannya seperti kacang merah tersebut. Jadi ya bentuk-bentuk seperti itulah. Nah, ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan atau racun yang terdapat di darah. Selain itu, ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh Anda berlebihan garam atau mineral, ginjal pun akan membuangnya. Jadi akan disaring, sudah disaring ke terlalu berlebihan garam atau mineral, ginjal itu pun dengan sendirinya akan membuang atau mengeluarkan sisa garam dan mineral ke luar tubuh. Nah, zat sisa yang terkumpul kemudian akan diubah menjadi urin. Urin akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih melalui saluran yang disebut dengan ureter. Nah, urin tersebut berisi zat sisa dari ginjal yang akan terbuang saat kita buang air kecil. Jadi pada saat kita buang air kecil, itu yang ada di yang mengandung zat sisa-sisa itu tadi yang disebut dengan urin ya. Nah, adapun proses pembentukan urin pada manusia itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah proses filtrasi atau penyaringan. Nah, tahap pertama dalam pembentukan urin adalah melakukan proses filtrasi atau penyaringan dalam darah dan zat-zat metabolisme dalam tubuh. Hal ini merupakan zat-zat ini merupakan urea, air dan klorin yang bersifatnya racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Nah, proses filtrasi terjadi di badan Golgi yang terdiri atas glomerulus dan kapsul Bowman. Harap di skip ya suara-suara tadi karena dekat jalan rumahnya, jadi tolong ya anggap tidak ada. Oke, kita lanjut. Glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan garam, air, garam dan asam amino, glukosa dan urea. Kemudian hasil dari penyaringan ini akan mengalir ke kapsul Bowman. Nah, silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini adalah ureter ya, yang berwarna merah ini ureter ya. Ini adalah ureter. Nah, yang ini kita lihat ke sebelahnya, ini adalah penampang melintangnya yang sudah lebih diperjelas lagi. Nah, bagian ini adalah glomerulus. Nah, yang fungsinya tadi tempat menyaring air, garam mineral, garam, asam amino, glukosa dan urea. Nah, ini tadi. Nah, ini adalah glomerulus. Nah, yang ini adalah tempat urinnya ya. Oke. Nah, kita lanjut. Hasil dari proses filtrasi adalah ureter primer yang mengandung
Nah, hasil dari proses filtrasi ada urin primer yang mengandung air, gula, dan asam amino, asam, garam atau ion-ion anorganik serta urea. Nah, itu adalah hasil dari proses filtrasi tadi. Makanya kalau kita pernah tidak sengaja tidak sengaja, nama tidak sengaja ya, kalau kita tidak sengaja mencicipi ya yang namanya air seni, itu biasanya mengandung agak-agak asin ya. Nah, itu dipengaruhi oleh adanya garam atau ion anorganik, dan kalau baunya sedikit menyengat itu biasanya mengandung urea, seperti itu. Nah, ada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, tahap kedua ini ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi, urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Nah, penyerapan dilakukan pada bagian tubulus contortus proximal. Zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, Na+, KCl, HCO3, KCO-CA2, dan air diserap oleh tubuh di sekeliling tubulus. Natrium ya, Na ini natrium, kalsium ya, oke. Lanjut. Nah, hasil proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Nah, urin sekunder akan masuk ke lengkung Hendel, dan di dalam lengkung Hendel urin sekunder akan kembali di osmosis air sehingga kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Yang terakhir ada proses augmentasi, yaitu pengendapan. Nah, ini adalah proses ketiga pembentukan urin adalah augmentasi atau pengendapan. Urin sekunder akan masuk ke tubulus ya. Tubulus contortus distal. Pada proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvic renalis, ureter, dan terakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Nah, hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah, seperti vitamin, obat-obatan ya, hormon, dan serta garam mineral. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya. Ini adalah proses filtrasi di mana glomerulusnya ya. Oke. Lanjut. Nah, adapun warna urin yang dihasilkan ya. Jadi kalian itu harus perhatikan warna urin pada saat kalian membuang air kecil. Jadi ini biasanya harus diperhatikan pada saat kalian bangun tidur di pagi hari ya. Nah, hasil dari proses pembentukan urin adalah urin yang berwarna bening karena mengandung 96% air, 2% urea, dan 2% kembali hasil metabolisme lainnya seperti zat warna empedu, warna kuning pada urin, dan vitamin. Nah, warna urin sering digunakan untuk mengidentifikasi kesehatan seseorang. Ini ada ya gambarnya. Kita lihat skala urin. Nah,
warna bening seperti yang pertama ini. Nah, warna yang bening pertama ini itu ada tidak dehidrasi, jadi cukup air ya. Itu jadi pertahankan frekuensi konsumsi air Anda. Jadi kita itu harus sering mengkonsumsi air putih. Sedangkan yang di bawah ini agak sedikit kuning ya, tapi tidak terlalu pekat, itu dehidrasi ringan. Jadi konsumsi air secara rutin. Jadi pada saat kita sudah berwarna ini, jadi kita itu harus lebih rutin kembali untuk konsumsi air putih ya. Terus yang ketiga ini berwarna kuning yang lumayan pekat. Ini lumayan ya, tapi belum terlalu pekat ya. Belum ke coklat-coklatan. Ini belum ke kuning tua coklat-coklatan ya. Ini ada dehidrasi. Jadi kita itu disarankan untuk lebih banyak minum air putih. Sedangkan yang terakhir itu adalah dehidrasi berat. Jadi secepatnya kita itu harus langsung minum air putih untuk mengganti air yang telah kering di dalam tubuh kita. Ini tugas untuk kalian. Kalau tadi sudah kita memahami materinya, ini ada tugasnya. Yang pertama itu adalah urin adalah zat sisa terbentuk cairan yang berasal dari A. Sisa pencernaan protein, B. Perombakan sel darah merah, C. Sari makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus, D. Penyaringan darah dan darah dalam tinja. Nah, jadi apa ya? Tadi kalau kalian sudah melihat, memahami ini pembahasan sebelumnya, itu pasti bisa. Jadi urin itu terdapat zat sisa terbentuk dari cairan apa, berasal dari mana. Oke, lanjut. Hasil tes urin seseorang memperlihatkan adanya glukosa. Hal tersebut mengakibatkan adanya kelainan ginjal dan proses A. Defekasi, B. Augmentasi, C. Filtrasi, dan D. Reabsorpsi. Nah, apa tadi? Oke. Nomor 3, di manakah urin dari ginjal itu ditampung? A. Kandung kemih, B. Paru-paru, C. Hati, dan D. Kulit. Gampang sekali ya, tadi ada kok. 4. Setiap hari urin yang dikeluarkan oleh seseorang berwarna bening. Nah, yang tadi ya, yang ada diameternya tadi, ada gambarnya tadi, dan tidak kekuning-kuningan. Hal itu memperlihatkan terjadinya kelainan pada A. Neuron, B. Ginjal, C. Hati, dan D. Paru-paru. Yang ada gambar yang warna bening, kuning. Nah, kalau kalian tadi perhatikan. Oke, lanjut. Yang terakhir, keadaan ginjal yang sesuai jika protein ditemukan dalam urin yaitu ginjal A. Menyerap kembali protein ketika reabsorpsi, B. Mendapatkan pengaruh dari hormon ADH, C. Telah bekerja dengan baik, dan D. Mengalami kerusakan. Nah, itu dia. Nah, setelah kalian lihat dan memahami yang kita bahas tadi, silakan kalian subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.